Perkenalkan, nama saya Eka Agus Purba. Saya dari kelas 12 IPA 1 SMA 2019 ingin mewawancarai dengan Bapak Pendeta. Ya, saya Pendeta Unggul Tahayan, Pendeta HKBP Resort Simalingkar, dan kita memiliki jemaat 1.300 kakak ditambah dengan satu jemaat pagaran atau jemaat cabang yang memiliki keanggotaan 130 kakak. Jadi saya akan melakukan berbagai pertanyaan yang menurut sedikit tentang pekerjaan kebetulan. Nah, pertama Ketua, sudah berapa tahun? Ya, saya melayani hampir memasuki 20 tahun melayani sebagai pendeta HKBP. Nah, tentu sebelum menjadi pendeta kan ada dia proses kayak kuliah atau SPT. Nah, proses untuk menjadi pendeta itu gimana? Dari kuliah sampai ke penerimaan pendeta. Tentunya kalau untuk memasuki sekolah pendeta ada prosesnya, dan bisa dikatakan tidak jauh beda dengan perguruan tinggi yang lain. Apa itu? Tentunya yang memasuk sekolah pendeta atau sekolah teologi itu adalah yang tamat dari SMA atau yang sederajat. Setelah dia tamat SMA atau yang sederajat, tentu dia akan memasuki proses yang namanya testing di sekolah tinggi teologi. Kalau dia masuk, tentunya sebelum testing ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana perguruan tinggi yang lain, termasuk kesehatannya, tinggi badannya, dan lain sebagainya, periksa kesehatannya yang sudah ditentukan oleh RPP. Kalau dia lulus dalam testing itu, dia akan mengikuti proses perkuliahan lebih kurang dia 5 tahun. Selesai tamat dari sekolah tinggi teologi, maka proses yang akan dia ikuti kalau dia menjadi pendeta di tengah-tengah KBP, dia harus membuat surat lamaran. Karena begitu seseorang tamat menjadi seorang sarjana, tidak ada otomatis dia menjadi seorang pendeta. Dia harus membuat lamarannya yang ditujukan kepada pimpinan HKBP, pengurus HKBP. Dan setelah dia membuat lamaran, mendaftar untuk menjadi pelayan HKBP, ada prosesnya lagi. Salah satu prosesnya adalah sebelum testing, dia harus memiliki indeks prestasi minimal itu 2,75. Jadi kalau dia tidak memiliki indeks prestasi 2,75, maka secara otomatis dia akan dikeluarkan dalam proses testing administrasi. Dan kalau dia sudah memenuhi syarat 2,75, maka testing ujian tulis dan ujian lisan akan diadakan. Baik itu pengetahuan visual kita, pengetahuan umum, aktivitas, dan psikotes itu akan dilakukan. Kalau dia sudah menang di situ, maka akan dilanjut dengan yang namanya pembinaan calon pelayan gereja atau LPG 1, pelatihan proses persiapan pelayan. Pak Tua, mungkin melanjutkan dari pernyataan Pak Tua. Jadi setelah lulus dari sekolah pendeta lama, mungkin Pak Tua bisa dikatakan lulus sampai sekarang. Dan setelah masuk pertanyaan saya, setelah lulus dari lamaran ini, kesulitan pertama Pak menjadi seorang pendeta baru itu gimana? Yang pertama, sebelum menjadi pendeta, seseorang calon yang sudah lulus yang akan mengikuti proses 3 tahun menjadi calon pendeta. Dan ketiga tahun ini di dalam 3 tempat. Kenapa dia harus mengikuti 3 tempat proses pelayanan setahun dalam, bisa dikatakan 1 tempat secara umum, agar dia memiliki warna pelayanan. Karena dinamika pelayanan di gereja itu cukup luar biasa, karena kita melayani manusia, bukan melayani komputer, bukan melayani bidang-bidang yang lain, tapi kita mau menghadapi dan melayani orang
yang notabene memiliki keberagaman pola berpikir dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tentunya berbeda. Kalau kita mau melayani masyarakat, yang pertama kita harus dipersiapkan memiliki kecakapan emosional. Kecakapan emosional tidak bisa membawakan perasaan kita karena kita berhadapan dengan orang. Lebih-lebih lagi kita menghadapi orang dalam naungan pelayanan gereja. Kalau kita di kegiatan sosial itu harus baik juga, di gereja harus lebih dari sekadar baik. Nah, tentu tingkat kesulitannya kita tidak ada yang langsung disalahkan untuk mampu siap melayani masyarakat. Namun seiring dengan bertambahnya usia pelayanan, kita akan dimatangkan dan dinyatakan sembari kita semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan tentu akan membimbing dan menuntun kita lewat rasa Roh Kudus. Kemudian Tuhan, kita kan sebagai umat Tuhan akan melayani semua orang dengan caranya masing-masing. Nah, pelayanan yang diberikan oleh pendeta itu apa sih bedanya dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain? Jadi secara khusus di HKBP, semua tokohnya, pelayan-pelayan itu adalah merupakan bagian dari pelayanan pendeta, atau dengan bahasa yang lain, semua pelayan-pelayan yang ada di HKBP itu sudah dirangkum oleh pelayanan pendeta, sudah dirangkum. Seluruh pelayanan yang ada di tugas sudah dirangkum oleh pelayanan pendeta. Apa bedanya pendeta, khususnya kalau kita bertugas di satu gereja seperti ini dengan pelayan-pelayan lain? Nah, karena pendeta, khususnya pendeta resort, dan saya pendeta resort, itu adalah memegang tanggung jawab, leader, dia pemimpin. Kalau pemimpin, dia berarti harus mengambil keputusan, dengan istilah yang lain, decision maker. Kalau dia pengambil keputusan, tentunya dia memiliki anggota. Anggotanya adalah para majelis-majelis gereja, sintua-sintua gereja kita yang memiliki fungsinya masing-masing. Tentunya tupoksinya sudah dibagi. Ada dia sebagai dewan, ada 3 dewan di tengah-tengah gereja kita, dewan koinonia, dewan matronia, dan dewan diakoni. Bukan hanya itu aja, ada perangkat-perangkat lain. Misalnya yang bertugas sebagai para tahu, dia membidangi seluruh harta yang ada di gereja ini, baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Plus ada lagi yang bertugas sebagai sekretaris gereja, yang akan mencatatkan, menuliskan, menyimpan dan membukukan segala administrasi di tengah-tengah gereja kita. Ada lagi yang namanya bendahara, yang menangani seluruh uang masuk dan uang keluar, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam proses pengambilan keputusan di tengah-tengah gereja, apa yang patut untuk dikeluarkan, apa yang tidak bisa dikeluarkan kalau tidak ada disposisi dari pendeta resort sebagai pimpinan jemaat. Nah, ada lagi, apalagi itu, ini non tokonan. Apa itu yang membantu dalam proses pelayanan kita? Ada namanya pegawai administrasi yang membantu sekretaris gereja dan bendahara gereja untuk melakukan print out, pencatatan secara komputer apa yang diperlukan dalam pelayanan gereja. Jadi pendeta itu kan, jadi intinya pendeta itu punya khusus banget. Iya. Jadi selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit pandangan saya. Jadi menjadi seorang pendeta itu adalah pekerjaan sosial yang membuat pendeta itu harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, mungkin seringkali pendeta dipindah tugas dari tempat ke tempat yang lain yang berbeda selama berpuasa. Tentu saja bertemu dengan orang-orang yang baru pulang. Nah, untuk pendekatan kepada jemaat yang masih memberikan kepada jemaat itu apa? Ya, yang pertama rahasia
sederhana yang mungkin bisa juga dilakukan oleh orang supaya kita bisa dekat kepada banyak jemaat atau kepada siapapun. Yang pertama adalah kerendahan hati dan keramah-tamahan hati. Dengan kita rendah hati, kita ramah menyapa orang lain, maka secara normal biasanya orang, kalau kita ramah menyambutnya rendah hati, tentunya orang akan senang bertemu dengan kita, berkenalan dengan kita, mungkin bersahabat dengan kita. Rahasianya tidak begitu luar biasa. Itu juga berlaku untuk dimana-mana. Jadi bekerja dalam Tuhan pasti akan mendapatkan sukacita. Namun sebagai manusia tentu aja ada rasa kurang puas. Nah, sebagai pendeta ini ada nggak kekurangan atau duka yang Pak Tua alami? Ya, yang pertama, pendeta ini sering dibahasakan oleh jemaat itu merupakan figur jadi pelayan yang disegani. Sementara bukan cuma pendeta, itu sebagai public figure yang sering oleh jemaatnya. Tentunya kalau orang itu yang bekerja di bidang lain itu, kalau dia bekerja memiliki suatu jabatan, dia itu jabatannya dibebani efek. Kalau orang yang memiliki jabatan di luar, di pemerintahan atau di swasta, biasanya itu dipakai dengan istilah dibebani efek. Tapi kalau pendeta itu sering di pemahaman buat kami dibebani alam. Artinya dibebani alam itu di mulut orang. Dikit-dikit orang pendeta itu langsung berbicara. Maka banyaklah gosip, wah pendeta ini, pendeta itu kurang baik, kurang ramah, dan lain sebagainya. Di situlah sukacita pelayanan. Oke, Pak Tua, mungkin hari ini minta maaf ya Pak, karena sedikit personal. Namun untuk gaji atau pendapatan dari pendeta ini ada berapa? Yang pertama, yang namanya gaji itu normatif, khusus buat pelayan gereja itu, dan lebih khusus lagi pelayan di HKBP, istilah yang dipakai bukan gaji, tapi balanjo. Apa beda gaji dan balanjo? Kalau gaji kurang Rp1 pun akan ditutup. Sementara kalau balanjo bukan hanya pendeta, tetapi juga pelayan-pelayan lain yang menerima surat perintah atau tugas dari pengurus HKBP selaku pimpinan tertinggi, terkadang sering berbeda-beda, lain tempat, lain juga kemampuan gereja itu untuk memberikan balanjo pada pelayan. Maka yang bisa kami sampaikan, kalau kita bersedia untuk melayani, yang paling penting adalah kita dipastikan tidak ada kelaparan. Jadi kita nggak bisa kategorikan pendeta itu sama dengan pekerjaan di luar daripada gereja, baik di pemerintah maupun di swasta, tapi dipastikan orang yang dekat dengan Tuhan tidak pada yang Terakhir Pak Tua, ini sebagai penutup, Bapak bisa sampaikan saran atau motivasi kepada teman-teman atau teman saya yang ingin menjadi pendeta. Ya, siapa saja dari saudara-saudari yang mau menjadi pelayan di tengah-tengah gereja, mau jadi apapun dia, mau jadi pendeta, mau jadi guru kuliah atau guru jemaat, mau jadi Bible Pro, mau jadi diakones, atau mau jadi apa saja, mungkin terpanggil untuk menjadi seorang ketua di tengah-tengah gereja, sederhana saja. Yang penting berikan hatimu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Setelah kau memberikan hatimu kepada Tuhan, ada proses pemanggilan yang baik. Apa itu? Pemanggilan untuk menjadi pelayan Tuhan ada prosesnya. Ikutilah proses itu. Masuklah kepada sekolah tinggi teologi. Setelah memasuki sekolah tinggi teologi, kalau kita lulus di situ dengan baik, ikuti proses selanjutnya. Buatlah lamaran kepada pimpinan HKBP,
untuk menjadi pelayan di tengah-tengah gerejanya. Ada juga proses yang harus diikuti, yaitu testing. Ketika kita sudah mengikuti testing itu dan menang, bisalah kita menjadi pelayan, khususnya di HKBP. Tapi kuncinya adalah, pertama, kita harus rendah hati. Yang kedua, cakap untuk melihat situasi, karena zaman ini adalah zaman yang luar biasa. Dengan kemampuan IT kita saja tidak cukup. Kita harus membenahi diri lagi untuk semakin lebih baik, agar pelayanan kita juga dapat lebih baik dan diterima dengan jemaat lebih baik lagi. Serahkan diri kepada Tuhan, agar Tuhan mengajari dan menuntun kita dalam menjalani proses untuk menjadi hamba Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya, Ketua.